Pokoknya saya siap. Dalam pasukan Kesatuan Pengawal Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, Cakrabirawa ada 2 kompi yang saya ideologi. Selain itu, saya berani menjamin bahwa pasukan saya sepenuhnya akan dapat saya gerakkan. Entah sudah berapa kali kalian menyaksikan film yang satu ini, karya sutradara Arifin C. Nur dengan tajuk Pengkhianatan G30 SPKI ini mungkin jadi salah satu film bergenre thriller yang menyejarah di Indonesia karena menggambarkan kisah yang terjadi di seputaran tragedi 1965. Nah, potongan dialog yang tadi itu menampilkan Bram Adrianto yang berperan sebagai Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa Letkol Untung Syamsuri. Bicara soal tragedi 30 September 1965 memang masih jadi luka mendalam untuk perjalanan Indonesia. Ini bukan hanya karena peristiwa tersebut menjadi penanda berakhirnya satu rezim kekuasaan menuju rezim kekuasaan yang lain, tetapi juga karena efek lanjutan pada tragedi pembantaian besar-besaran yang bahkan terjadi pada banyak masyarakat yang tidak bersalah. Klaim mantan Komandan RPKAD Sarwo Edi Wibowo, ayahanda dari almarhumah Ibu Ani Yudhoyono, ada sekitar 3 juta orang yang tewas pasca tragedi tersebut. Inilah yang kemudian menyebabkan pemahaman posisi tokoh seperti Letkol Untung Syamsuri yang akan kita bahas dalam episode kali ini menjadi sangat menarik. Ini juga terkait narasi trio Diponegoro dengan Untung di dalamnya, seperti yang disebut-sebut misalnya oleh Subandrio, orang ini, yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen, pun soal masalah di internal Angkatan Darat seperti yang ditulis oleh Benedict Anderson dan Ruth McPhee dalam publikasi ilmiah berjudul A Preliminary Analysis of the October 1st, 1965 Coup in Indonesia. Lalu seperti apa sebetulnya kisah Untung Syamsuri yang merupakan mantan anak buah Soeharto dan pernah dapat bintang sakti karena terlibat dalam operasi di Papua? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain favorit kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, get your coffee and let's get it started. Oke, jadi siapa itu Untung Syamsuri? Dalam buku Untung dan Cakrabirawa dalam G30S karya Patrick Matanasi, Untung disebut memiliki nama asli Kusman. Ia lahir di Desa Seruni, Kedung Bajul, Kebumen pada 3 Juli 1926. Ayahnya Abdullah adalah seorang penjaga toko bahan batik di Pasar Kliwon, Solo. Toko tempat Abdullah bekerja adalah milik seorang keturunan Arab. Seperti dikutip dari Kompas, sejak kecil Kusman menjadi anak angkat pamannya yang bernama Syamsuri. Kusman masuk sekolah dasar di Ketelan. Setelah lulus, ia melanjutkan ke sekolah dagang. Ia lalu putus sekolah setelah tentara Jepang mendarat dan menguasai Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, pemerintahan pendudukan Jepang memfokuskan diri untuk mempertahankan Indonesia dari serbuan sekutu, salah satunya dengan membentuk kekuatan militer. Kusman akhirnya mendaftar untuk menjadi anggota Heiho. Seperti prajurit lainnya, Kusman mendapat pelatihan dan pengenalan dunia militer serta bahasa Jepang. Mereka lalu disebar ke berbagai instalasi perang milik Jepang. Setelah Heiho dibubarkan, Kusman menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat yang menjadi cikal bakal TNI. Seperti dikutip dari buku Gerakan 30 September, Pelaku Pahlawan dan Petualang karya Julius Power, semasa Perang Kemerdekaan Kusman bertugas di daerah Wonogiri sebagai anggota Batalion Sudikdo. Batalion ini merupakan bagian dari Divisi Panembahan Senopati yang berbasis di Jawa Tengah bagian selatan. Di sini poin menariknya, batalion ini diyakini terlibat dalam pemberontakan PKI lewat peristiwa Madiun 1948. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Kusman dan kawan-kawannya mendapatkan pelatihan dan pengaruh langsung dari elit-elit PKI macam Alimin. Nah, setelah peristiwa Madiun dan agresi militer Belanda II, Kusman kembali ke Jawa Tengah dan mengganti nama menjadi Untung. Dirinya bergabung kembali dengan TNI dan pernah menjabat menjadi Komandan Batalion Banteng Rider. Untung sempat ikut dalam operasi 17 Agustus pada 1958 yang dipimpin Ahmad Yani untuk menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera. Pada Agustus 1962, ia juga diterjunkan ke daerah Papua Barat dan menjadi bagian dari operasi Mandala yang dipimpin Soeharto.
Setelah operasi militer sukses, Untung naik pangkat secara istimewa dari mayor ke letnan kolonel, serta mendapatkan bintang jasa. Selain itu, dirinya juga dipercaya untuk menjadi komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa yang merupakan pasukan pengawal Presiden Soekarno. Singkat cerita, kemudian terjadilah seperti yang diketahui, bahwa Untung kemudian mengangkat diri sebagai Ketua Dewan Revolusi sekaligus memimpin gerakan 30 September 1965. Tapi mengapa ya? Well, ada banyak perdebatan di seputaran peristiwa ini. Secara singkat, latar kondisinya adalah Soekarno saat itu diisukan tengah sakit. Ia mendapat serangan vasospasma cerebral. Ini terkait masalah pembuluh darah di otak gitu. Juga ada komplikasi hati dan ginjal. Kondisi lain adalah kala itu secara ekonomi Indonesia tengah kesulitan. Bung Karno kuat dengan politik mercusuar sana-sini, ganyang sana-sini. Tapi dalam negeri, ekonomi kacau balau. Inflasi antara tahun 63 sampai 65 pernah menyentuh angka 600%. Yes, 600% cuy. Makanya, riak-riak politik yang berujung pada tragedi 30 September sebetulnya bisa diprediksi akan terjadi. Apalagi konteksnya secara internasional dengan kedekatan Soekarno bersama Soviet dan Tiongkok, efek perang dingin pasti akan mendera cepat atau lambat ke Indonesia. Inilah yang kemudian membuat isu Dewan Jenderal bahwasanya ada sekelompok petinggi militer yang akan melengsarkan Soekarno menjadi santer terdengar. Ada dua argumentasi terkait isu ini, yakni yang pertama menuduh bahwa isu ini dihembuskan oleh PKI sebagai bagian dari rencana mereka untuk mengamankan kekuasaan kalau Soekarno lengser karena masalah kesehatan. Sementara argumentasi yang kedua menyebutkan bahwa Dewan Jenderal ini benar-benar ada dan mereka memang sudah muak dengan kekuasaan Soekarno yang saat itu jelas-jelas menyengsarakan masyarakat. I mean inflasi 600% cuy. Ini belum lagi soal ketimpangan ekonomi daerah dan pusat serta demokrasi terpimpin yang jelas menempatkan Soekarno seolah seperti diktator. Kalau kata Suhogi, seperti raja-raja Jawa. Nah, posisi Untung sebagai komandan Cakrabirawa memang kemudian ada di tengah-tengah. Atas alasan mengamankan Soekarno, mereka kemudian melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para petinggi militer yang dituduh ada di dalam Dewan Jenderal itu. Kolonel Abdul Latif, salah satu tokoh yang ikut bersama Untung dan terlibat dalam peristiwa 1965, dalam wawancara dengan aktivis Petrus Haryanto yang dimuat oleh Historia, menyebutkan bahwa mereka sebetulnya hanya ingin menggagalkan upaya kudeta tersebut. Dalam tulisan yang sama juga dimuat soal adanya perbedaan instruksi di mana para anggota pasukan Cakrabirawa menyebut mereka diperintahkan untuk menangkap para jenderal itu hidup atau mati. Sementara menurut Latif, mereka hanya akan menangkap hidup-hidup para jenderal itu untuk dihadapkan pada Soekarno. Belakangan dalam Mahkamah Militer Tinggi, Syam Kamaruzaman yang merupakan anggota Biro Khusus PKI mengakui bahwa ialah yang memerintahkan penembakan jenderal yang masih selamat. Peristiwa ini kemudian berhasil diredakan oleh pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Sarwo Edi Wibowo. Untung dijatuhi hukuman mati di Cimahi. Gerasinya ditolak dan ia dieksekusi pada tahun 1966. Tutup buku kisah Untung. Menariknya, nama Soeharto kemudian juga disinggung. Ini karena Untung dan Latif adalah bekas bawahan Soeharto. Latif menyebutkan bahwa saat Untung menikah di Kebumen, Soeharto bela-belain datang sekalipun akses jalan sangat jelek dan transportasi terbatas. Latif juga menyebutkan bahwa Soeharto kecewa saat Untung masuk Cakrabirawa karena menganggap masih butuh bantuan Untung di Kostrad. Untung, Latif, dan Soeharto inilah yang oleh Subandrio disebut sebagai trio Diponegoro. Trio ini kemudian berganti menjadi Soeharto, Yoga Sugama, dan Ali Murtopo di kemudian hari. Kisah versi Abdul Latif tadi mungkin jadi salah satu sudut pandang lain untuk melihat peristiwa 1965. Apapun itu, dengan melihat perjalanan karir Untung Syamsuri, setidaknya kita mendapatkan gambaran bagaimana gejolak di tubuh militer sebetulnya punya efek yang besar bagi perjalanan negara ini. Ini juga menjadi gambaran kompleksnya isu yang terjadi di seputaran tahun 1965. Yang jelas, sudah selayaknya peristiwa tersebut dijadikan pembelajaran untuk perjalanan negara ini. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kalian memaknai perjalanan hidup Untung Syamsuri ini? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan berbagai informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.